Halo Tribuners, masih ingat saya nggak? Ayo, siapa yang masih ingat? Halo Tribuners, masih ingat saya nggak? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Pengen tahu nggak perjalanan karir saya, tantangan apa saja, makanan kesukaan saya, atau mungkin pacar saya? Nah, saya akan ungkap semuanya dalam acara Omong Santai di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Thank you. Aku tak percaya. Aduh, kau pun tak percaya. Aduh, lagi tunggu tamu spesial. Adik-adik lagi di mana nih? Anik. Ya kak. Sini. Jam berapa? Sekarang. Jam berapa? Mati kak. Mati jam. Pantas dari tadi saya cium bau bangke. Kubur sana itu jam. Ganti itu baterai tidak bisa. Kau tahu tidak ada tamu yang mau datang sini? Mana lagi Marli? Marli di mana? Pijat kenapa lagi? Kemarin ada olahraga dari lantai 2. Ada apa sih manggil-manggil mulu? Emang ada acara apa? Sampai harus manggil-manggil. Sampai banyak kali lagi manggilnya. Marli, kau punya kaki bagaimana? Yang patah tuh sudah sembuh? Sudah disambung kan? Makanya kau jangan terlalu berkodeng-kodeng di atas sana. Kau tahu kan, saya kan suka atraksi. Ada apa ini? Ada apa? Tamu mau datang, mana ini semua di sini yang Kamu percantik. siapa kak? Nggak perlu, cepat ambil. Enggak, saya nggak akan lakuin sesuatu tanpa tahu siapa yang akan datang. Hei, ambil. Kakak bilang Tidak. Ani, ambil daftar tamu yang mau datang. Ambil. Daftar apa? Daftar tamu yang mau datang ke sini. Cepat, jangan bikin saya emosi. Susah kalian ini loh. Cepat sini. Macam-macam sekali ini daftar tamu. Kalian nggak tahu apa? Tamu yang mau kesini ini ada banyak ya, sampai 20 halaman. Iya, siapa yang spesial? Siapa? Nih, yang pertama ini ada siapa ini? Inggit Wakano. Hah? Jangan buat saya kaget. Kalian biasa saja. Serius Inggit Wakano? Nggak usah dekat. Jaga jarak. Kak, Iya, Inggit Wakano. dia tuh hits banget. Aku ngefans banget sama dia kok. Kak, bukannya. Hei, kau ngomongnya kenceng-kenceng, biar semua orang dengar. Finalis Rising Star 2018. Kak. Sudah tahu, tanya makanya cepat kamu ambil. Bentar dulu. Kapan mau datang ke sini? Sedikit lagi jam 11. Aku akan siapkan semuanya. Jam 11 cepat. Oke. Kamu lagi dari tadi hanya main HP terus. Main HP terus. Bisa. Bikin yang apa? Oke. Inggit Wakano. Ani, lu tahu kan Inggit Wakano? Itu kamu dengar tidak ketukan di pintu itu? Ani, cepat ke sana. Oke. Macam-macam kalian itu tidak pernah mau cepat. Kak, apa? Ya kau buka, bukan kau kena perisai lagi buka. Selamat siang kak. Kita foto dulu ya. Kita selfie loh. Kita selfie. Masih kita selfie. Ada datang selfie. Bentar, Dan saya juga. Selfie. Aduh, mana ini kameranya? Mana selfie. 1, 2. Oke. Sudah, kalian siapkan segala sesuatu. Inggit silakan ya, Kak Inggit. Terima kasih. Silakan. Permisi. Halo, Selamat siang. Cantik sekali, silakan. Terima dulu. kasih. Ingin datang sendiri ya? Iya, sendiri. Sudah siapin berapa lagu ini? Banyak pastinya spesial untuk menghibur Tribuners. Kita ambil mic dulu. Oke. Pemirsa, kita sekarang bersama Inggit Wakano. Gadis ini kelahiran 20 September 99, berarti umurnya masih 20 tahun ini 21. 21, pemirsa. Sama seperti saya, 22 tahun yang lalu juga berumurnya sama kayak ini. Inggit, sudah prestasinya banyak ya? Puji Tuhan sampai saat ini lumayan banyak. Oke.
Lagu-lagu dulu Inggit sukanya lagu apa? Kalau Inggit lagu-lagu dulu tuh tergantung mood. Kadang moodnya dengar MLTF, kadang moodnya dengar Westlife, kadang Bon Jovi. Kalau yang Indonesia aja supaya sama, supaya Oh oke. Kalau Indonesia tuh kadang dengar Tompi, Afgan, almarhum Glenn Fredly. ada lagunya yang Inggit suka. Banyak sih sebenarnya, cuman mungkin ada yang Akhir Cerita Cinta, yang Januari, itu semuanya tuh bagus-bagus. Coba Inggit nyanyikan satu. Yang Januari. Yang malaikat aja deh. Oh yang mereka di Ya. Karena ku tak lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Terima kasih. Saya juga bisa nyanyi. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Yang penting bisa nyanyi. Iya, yang Tribuners, setiap orang, semua orang bisa bernyanyi, tapi tidak semua orang bisa bernyanyi dengan baik. Hanya setiap kita pasti diberikan potensi kan sama talenta. Tergantung bagaimana cara kita menggali potensi itu dan mengembangkan talenta itu. Maka hari ini kita mengadakan Inggit Wakano di sini di Pos Kupang Rumah Musik NTT. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Oke, Inggit terima kasih. Semua orang pasti ingin tahu Inggit. Bisa Inggit ceritakan perjalanan masa kecil Inggit yang mengantar Inggit bisa mengembangkan talentanya? Oke, jadi kalau ini sebenarnya cukup panjang karena sekarang Inggit berusia 20 tahun mau ke 21 tahun dan Inggit sudah mulai bernyanyi itu dari usia 5 tahun. Jadi dari usia 5 tahun itu Inggit mulai bernyanyi. Start awal itu dari gereja. Jadi Inggit memulai dengan lagu-lagu rohani, nyanyi di gereja, terus mulai ikut lomba juga langsung pada usia 5 tahun. Itu lomba paling pertama, nama lombanya itu HGSC. Jadi dia lomba kidung rohani untuk anak-anak SD dan SMP sekota Kupang. Jadi benar-benar waktu itu Inggit tuh belum kepikiran bahwa oh menyanyi ini sebenarnya bisa di lomba. Inggit cuma pikir kayak ya sudah nyanyi ya nyanyi gitu. Tidak pernah terpikirkan bahwa akan ada lomba nyanyi, pergi bersaing dengan banyak orang, ketemu banyak orang yang bisa nyanyi juga. Jadi waktu itu tuh benar-benar sudah kepikiran untuk mau ikut nyanyi, tapi karena orang tua tuh bilang Inggit, sudah apa-apa, ikut saja dulu. Juara sudah juara, yang penting Inggit sudah berani tampil. Tapi waktu lomba pertama itu di HGSD dapat juara nggak? Puji Tuhan waktu itu langsung dapat juara 2. Juara 2? Iya. Terus apa motivasinya setelah juara 2? Setelah itu mungkin karena masih terlalu kecil ya, mungkin masih karena masih usia 5 tahun, jadi kayak masih ya sudah beta Inggit bangga, Inggit senang ikut lomba. Dapat juara 2, terlebih orang tua senang, orang tua bangga, ya sudah itu buat Inggit rasa senang. Oh apa yang Inggit buat ini orang tua bangga, orang tua senang. Tapi belum terpikirkan untuk kayak ini memotivasi Inggit untuk lebih dalam lagi dalam musik. Semakin hari, semakin bertambahnya usia, ikut lomba-lomba lagi, dan akhirnya mulai sadar bahwa oh ini bakatnya Inggit, ini potensi yang harus dikembangkan, yang harus terus dilatih dengan teliti, dengan taat dan tekun. Terus siapa yang melatih Inggit selama ini? Jadi yang melatih Inggit itu papa. Papa? Iya. Papa apa nih profesinya? Jadi sebenarnya papa itu mekanik, tapi karena mungkin orang Ambon, jadi ada tes musiknya. Jadi papa nyanyi ya siapa sih yang nggak bisa nyanyi? Iya. Cuman papa bisa main musik, bisa main keyboard. Jadi setiap hari mau kerja mau apapun, kayak sore-sore tuh langsung cuci tangan kan. Namanya mekanik kan Iya. dengan kotor, oli dan sebagainya itu Iya. harus langsung cuci tangan, langsung main keyboard. Inggit ayo satu lagu. Nah, jadi terbiasa tuh setiap hari. Setiap hari. Nah ternyata itu yang dilatih gitu karena tekun setiap hari itu pasti ada latihan. Inggit merasa beban nggak itu? Tiap hari panggil beta menyanyi. Sangat beban karena kayak di usia 5 tahun, usia 6 tahun tuh Inggit pengennya main di kali, Iya, kawan-kawan, main rumah-rumahan, main kuda-kuda apa segala macam. Tapi harus dipanggil sama papa untuk harus nyanyi. Jadi benar-benar kayak ini kan mau bermain, kau panggil menyanyi. Nah, tapi setelah Inggit sudah besar baru Inggit sadar bahwa oh ini nih
menghasilkan buah yang baik gitu. Kalau misalnya Inggit terlatih dengan suara itu, tapi kalau tidak dilatih belum tentu Inggit sampai di posisi saat ini. Gitu. Inggit, Tribuners pasti mau tahu nih tips apa nih untuk jaga suara Inggit agar biar tetap merdu semerdu suara saya tadi. Oke, baik. Jadi kalau tips sih sebenarnya yang paling pertama harus terus latihan karena percuma kalau kita punya sesuatu tapi tidak dilatih, itu berarti kita gugur apa yang kita punya gitu. Jadi yang paling pertama itu harus tekun latihan. Yang berikut jaga makan, jaga kesehatan, karena kalau sudah latihan tapi tiba-tiba sakit ya sama saja. Lalu jaga sikap, attitude kita harus tetap baik. Jadi karena kita ingin berada di dunia entertain, itu yang paling pertama itu attitude harus dijaga. Karena kalau attitude kita tidak baik, percayalah kita tidak akan bertahan lama di dunia entertain itu. Karena semakin hari semakin muncul penyanyi-penyanyi baru, bintang-bintang baru, dan kita akan terus bersaing. Jadi kalau tidak punya etika yang bagus, lama-lama akan tergeser dengan penyanyi baru, dengan karakter suaranya sendiri, dan dengan etikanya yang baik. Jadi bukan hanya modal suara dan tampang doang ya, harus punya etika attitude yang baik ya. Inggit, sejauh ini mau menjelang 21 tahun, pasti Tribuners juga ingin tahu nih, adakah hal-hal yang menyedihkan yang pernah Inggit rasakan? Kita ngomong yang membahagiakan dulu deh, Inggit. Oke, baik. Kalau yang membahagiakan ya pastinya banyak ya. Karena yang paling pertama, apa yang Inggit lakukan itu menyenangkan banyak orang, khususnya orang tua, keluarga. Maksudnya kan kadang Inggit lomba dapat juara 1, sebenarnya Inggit ya sudah senang, tapi ada yang lebih senang, itu orang tua, beta pu anak itu, atau mungkin bepu oma, itu bepu cucu, bepu saudara-saudara, itu bepu adik, itu bepu kakak. Jadi kayak senang gitu, maksudnya ketemu buat sesuatu yang membuat dong juga bangga, itu salah satunya. Yang berikut, Inggit tidak mau jadi fake, tapi Inggit dibayar. Puji Tuhan sekali, Inggit melakukan hal yang Inggit suka dan dapat uang. Itu kan maksudnya waktu Inggit usia 11 tahun, 12 tahun, maksudnya anak-anak mungkin masih minta uang di orang tua. Cuman kalau Inggit bukan ingin sombong atau apa, tapi saat itu Inggit benar-benar bergaul, istilahnya kayak mau main ke mall, mau dulu di Ramayana ada time zone apa segala macam tuh, benar-benar pergi pakai uang sendiri gitu. Jadi kayak orang tuh saling mungkin marah. Dari umur 11 tahun. Dari umur 11 tahun. Dari SMP kelas 1 kalau tidak salah. Dari SD bahkan sudah nyanyi. Gitu, dan sudah dibayar kan, ikut lomba kan dapat uang atau juara kan. Jadi kayak senang, oh apa yang gue buat ini bedanya lebih senang dan beta dibayar. Gitu. Jadi banyak hal membahagiakan dari sini. Inggit, honor pertamanya berapa sih? Jadi Inggit masih ingat waktu itu Papa bawa Inggit acara Natal. Di Umur berapa tuh? Umur berapa ya? 7 atau 8 tahun. Ya. Acara Natal di kantor wali kota. Waktu itu yang wali kota masih Bapak Daniel Adu. Ya. Jadi Inggit nyanyi satu lagu, kalau saya salah tuh lagu apa ya? Satu tetes air susu atau Sio Mama begitu. Jadi istrinya Pak Dan tuh suka sekali. Ya. Jadi dia langsung panggil Inggit, dia langsung tangku, langsung kasih Inggit uang 500.000. 500.000 saat itu. Ya, 500.000. Jadi itu pertama kali kayak Inggit merasa, oh ini dibayar untuk nyanyi, bukan lomba dapat uang, bukan, tapi habis nyanyi langsung dibayar. Itu kayak senang luar biasa dapat uang dari orang gitu. Oke, Inggit, terus uang yang didapat dari hasil nyanyi itu Inggit apain aja? Waktu itu langsung kasih ke mama. Langsung kasih ke mama. Sejauh ini? Kalau sejauh ini ya Inggit manage mungkin untuk, Ya. karena kan Inggit kuliah, Inggit ikut registrasi. Jadi Inggit dari SMA itu sudah terbiasa untuk bayar uang sekolah sendiri. Jadi dari SMA itu sudah beta kalau nyanyi dapat uang, please jangan pakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi yang paling pertama yang Inggit pakai itu uang sekolah. Uang sekolah. Uang sekolah itu yang paling pertama, terus mungkin sisanya mau beli handphone. Kalau Inggit mau beli handphone yang keluaran terbaru yang apa, yang tidak perlu pikir-pikir panjang karena ada uang gitu. Dan orang tua juga tidak marah karena orang tua rasa, oh ya sudah, lu uang lu mau pakai untuk apa, selagi itu hal-hal yang masih wajar-wajar, saya sudah terserah lu. Terus yang lebih penting mungkin dari itu memanfaatkan uangnya untuk apa? Yang pasti yang paling pertama setiap kali dijualnya yang perpuluhan, itu Perpuluhan. sudah pasti. Jadi itu Inggit belajar dari mama. Mama itu orang yang benar-benar perpuluhan itu nomor 1. Jadi setiap kali dapat dapat bayaran, mama tuh selalu, bahkan kayak Inggit nyanyi di Rote, nyanyi di Flores tuh, kayak mama ini tuh selesai nyanyi besok pulang pesawatnya jam gini jemput ya. Mama bilang, oke Inggit ingat itu uang simpan 10% untuk perpuluhan. Jadi perpuluhan dulu baru digunakan Sisanya untuk untuk hal lain. lain. Jadi perpuluhan itu pasti, karena
karena kayak dari orang tua tuh sudah didoktrin, sudah diajar bahwa perpuluhan itu wajib dikasih. Pentingnya apa untuk perpuluhan? Kalau menurut Inggit, perpuluhan tuh lebih kayak rasa syukur, rasa terima kasih, rasa syukur, karena yang Inggit dapat ini ya ini semata-mata ya berkat dari Tuhan gitu. Kalau bukan berkat Tuhan, ini tidak mungkin dapat apa-apa gitu. Jadi Inggit lebih kayak mensyukuri berkat Tuhan dan Inggit kembalikan 10%-nya untuk Tuhan. Oke, tadi kan kita ngomong hal yang membahagiakan. Pasti ada dong hal yang menyedihkan atau Pasti. trouble ketika Ya. waktu pada saat nyanyi, atau mungkin bisa Ya. ceritain apa nih, Oke. atau hal yang lucu gitu Oke. ya. Jadi kalau dalam bernyanyi ya namanya juga dalam hidup pasti ada hal yang senang, ada juga hal yang sedih. Nah kalau yang kadang buat Inggit down, buat Inggit merasa buruk terhadap diri sendiri, itu salah satunya itu komentar orang lain. Jadi benar-benar kadang orang-orang tuh berkomentar tanpa memikirkan kira-kira kalau kita komentari dia apa yang dia rasakan gitu, bagaimana responnya dia. Karena orang-orang tuh ngomong ya sudah ngomong aja tanpa memikirkan perasaan orang itu seperti apa, dampaknya untuk hidupnya dia seperti apa. Jadi kadang-kadang orang tuh kayak ngomong, masih kecil tapi paksa dewasa. Mungkin karena memang Inggit dari kecil sudah nyanyi, jadi berhubungan itu dengan orang-orang entertain itu yang sudah kakak-kakak semua. Soalnya susah Inggit temukan orang yang usia Inggit di dunia entertain. Karena mungkin MC, pemain keyboard rata-rata om-om. MC yang suka kakak-kakak. Jadi ya benar-benar berhubungan dengan orang-orang Kecuali kalau saya ini kan kita sejajar ya. Iya, kita cuma satu tahun jadi satu tahun atau berapa tahun lalu Iya. kan. Kalau dengan MC lain kan mungkin beda usianya lumayan jauh. Jadi mungkin orang bilang masih kecil paksa dewasa. Tapi bagaimana Inggit menyikapi komentar-komentar miring 30 derajat begitu? Oke. Kalau dulu benar-benar komentar orang tuh menusuk di Iya. Inggit. Ada orang yang bilang Inggit suaranya cempreng, sampai itu pernah pikir kayaknya Beta ini sudah cocok nyanyi deh, karena yang suara mungkin terlalu nyaring, terlalu Iya. apa. Terus kayak itu buat Beta down dan lama-lama dia pikir, loh, kenapa Beta harus dengar orang gitu? Kenapa Beta harus fokus kepada orang-orang yang selalu suka Beta, sedangkan ada banyak yang suka, ada banyak yang mendukung. Semakin kesini Beta semakin berpikir bahwa ya sudah Beta peduli besok. Terserah besok mau ngomong apa. Kalau besok ngomong itu menurut Beta baik untuk Beta, ya sudah Beta ambil. Tapi kalau Beta sudah baik, Beta udah akan ambil. Beta fokus di orang-orang yang dukung, orang-orang yang support. Gitu. Jadi mindset kita harus diganti. Jangan fokus kepada hal-hal negatif, tapi fokus kepada hal-hal yang positif. Baru sekarang kan sudah banyak medsos. Inggit kan punya medsos tuh. Iya. Apa aja Inggit punya? Ada Facebook dan Instagram. Facebooknya bisa dibagi apa? Facebook Inggit Wakano. Untuk Instagramnya? Instagramnya @ingwakano. Double G. Oke. Kan itu komentar lebih pedas-pedas tuh. Iya, Ketika pedas-pedas. langsung. Bagaimana Inggit menyikapinya? Pasti dibaca ya. Iya. Kalau soalnya mungkin sudah dibaca gitu. Tiap kali muncul tuh pasti dibaca. Cuman lebih kayak anggap saya ini kayak lucu-lucu. Mungkin dia orangnya dia lagi sedih, jadi kayak dia suka melampiaskan sedihnya di mana, dia judge Inggit. Tapi kayaknya sudahlah, daripada beliau komentar yang buruk, ada juga komentar yang baik. Gitu, jadi lebih kayak dia mengalihkan pikiran, soalnya perlu fokus di hal negatif, fokus ke hal Jadi dicuekin ya? dicuekin gitu. Followernya sudah berapa ini? Aduh lupa, mungkin sekitar 29 29.000, Iya, ya. 29.000 di Instagram. Kadang-kadang yang minta follow Inggit atau mereka? Tergantung. Mungkin misalnya Inggit kalau kemarin di Rising Star ketemu teman-teman baru, kayak ada beberapa yang kayak, Inggit follow back Instagram gue dong, gue mau follow lu tuh. Oh ya udah Kak, atau kayak Inggit suka ada misalnya kayak ada kakak-kakak yang kayak mungkin yang cantik, suaranya berkarakter, jadi langsung kayak Kak, Inggit follow di Instagram Ya, kayak Kak, follow back ya. saya kan? Oh iya kan Inggit minta follow back, ini kan follow Iya. gua ya. Ya, sebenarnya saya kan lihat dulu kan bisa nggak nih? Oh iya. Betul. Inggit, kita mau dengerin Inggit nyanyi dulu satu kali. Boleh, Kita boleh. cut dulu ya. Ya, boleh. Inggit lagu apa nih pertama? Atau kita kasih langsung dua ya Inggit ya? Boleh. Lagu apa? Inggit yang pertama mungkin Inggit mau nyanyi salah satu lagu ciptaan. Jadi itu salah satu lagu ciptaan, bukan ciptaan Inggit, Ya. ciptaan namanya Om Bobi. Om Bobi Ratu Makin. Jadi dia menciptakan lagu Nagi dan Inggit yang nyanyi. Judulnya apa Inggit? Judulnya Rindu Sosala. Rindu Sosal. Iya. Yang keduanya apa Inggit? Lagu kedua mungkin lagunya Naif. Kita ada old school. Oh iya, dulu. apa tuh? Benci untuk mencinta. Benci untuk mencinta. Kalau aku sih cinta untuk mencinta.
Bisa, oke. Kita akan melihat Tribuners. Halo Tribuners, masih ingat saya nggak? Ayo, siapa yang masih ingat? Halo Tribuners, masih ingat saya nggak? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Pengen tahu nggak perjalanan karir saya, tantangan apa saja, makanan kesukaan saya, atau mungkin pacar saya? Nah, saya akan ungkap semuanya dalam acara Omong Santai di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Thank you. Oke Tribuners, ini lagu kedua saya. Betapa ku saat ini
Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Pengen tahu nggak perjalanan karir saya, tantangan apa saja, makanan kesukaan saya, atau mungkin pacar saya? Nah, saya akan ungkap semuanya dalam acara Omong Santai di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Thank you. Biasa Terima ini, kasih. iya benar-benar. Burung gelatik di pohon perdu, nona cantik bersuara merdu. Inggit Wakano. Luar biasa, luar biasa. Ibu Nurse, nanti saya juga akan perform. Nanti pada saat acaranya ditutup saya perform. Lebih bagus ya pasti. Iya pasti. Inggit, pasti kan orang tua sangat berperan nih. Siapa sih yang berperan di balik karir Inggit? Kalau berperan penting ya pastinya kedua orang tua. Ya. Papa melatih, Iya. mama bagian mencari tahu informasi mungkin ada lupa di mana. Mama yang bagian mengantar untuk misalnya mau nyanyi di mana. Karena mungkin kan papa melatih, cuma kan papa sibuknya kerja. Iya. Nah kalau mama sebagai ibu rumah tangga, jadi mama benar-benar fokus untuk antar Inggit nyanyi di sini, nyanyi di sana, lomba di sini, lomba di sana. Jadi benar-benar orang tua tuh punya peran penting dalam karir ini. Mama ya. Iya. Serempong apa Mama? Ya. Serempong apa Mama? Aduh, jadi benar-benar kayak kalau misalnya acara jam 5, Ya. kan kalau jam 5 tuh siapnya bisa jam 3, setengah 4. Dari jam 2 sudah telepon, Inggit mandi su, Inggit lu siap taruh lama, taruh baeo apa segala macam, lu harus cepat mandi su. Padahal kayak ma acara jam 5, ma itu juga kalau jam 5, pi kalau jam karbat undur dulu jam 7, mungkin mandi dari jam 2. Soalnya Inggit lu taruh baeo apa segala macam, kayak benar-benar kayak Inggit yang mau tampil, Inggit yang ini, mama yang rempong, mama yang Seakan-akan Mama yang penyanyi. sepertinya begitu. Iya. Oke. Ini waktu kesini Mama tahu ke Surde? Tahu. Tahu. Iya. Oh, oke, baik. Inggit, tapi Inggit merasa bagaimana ketika perannya Mama seperti itu? Sekarang Inggit merasanya gimana? Senang luar biasa gitu karena apa ya, berarti kalau orang tua seperti itu berarti dia benar-benar perhatian, dia benar-benar mau anaknya itu jadi yang terbaik gitu. Jadi tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya itu jadi yang tidak baik. Semua orang tua mau anaknya jadi yang baik gitu. Jadi kalau dengan mama buat seperti itu, mungkin mama mau itu harus lebih tepat waktu, harus lebih cekatan, harus cepat. Jadi benar-benar tidak boleh terlambat karena namanya juga kita berurusan dengan bekerja dengan orang lain ya. Orang tidak mau tahu kita bagaimana gitu, harus tetap tepat waktu, harus disiplin. Jadi mama mau Inggit itu saat kerja berurusan dengan banyak orang, mama mau Inggit tetap disiplin. Terus rempongnya Mama yang lain apa Inggit? Rempongnya mungkin karena mama itu orangnya disiplin dan Inggit sama sekali tidak. Jadi Inggit merasa kayak semua yang mama buat tuh kayak aduh benar-benar bertabrakan dengan sifatnya Inggit. Jadi Inggit merasa ini semua rempong. Padahal ya sebenarnya itu yang baik. Ini waktu kesini siapa yang urus? Pasti Mama dari jam berapa? Mama sudah telepon kasih bangun karena mama kan masih ke dokter, Ya. masih ada kontrol beberapa harus kontrol kesehatan. Jadi mama tuh yang kayak masih di rumah sakit su, Inggit bangun su, mandi su. Inggit lu siap kok, Inggit pakai pakainya. Dari jam berapa berarti? Dari jam setengah 8. Ya. Mama sudah bangun dari jam 6, setengah 8 telepon. Apakah Mama juga berperan untuk mengantar Inggit ke Rising Star? Tentu saja mama sangat berperan mengantar Inggit ke Rising Star karena jadi Inggit tuh sebenarnya malas untuk ikut ajang begitu. Sebenarnya bukan malas sih, cuman kayak Inggit ini mau fokus kuliah, terus malas untuk harus ngantri, kan ikutnya kan ngantri banyak orang tuh ngantri. Tapi mama yang kayak selalu ayo Inggit please ikut, so nanti mama yang urus kayak fotokopi ini, benar-benar itu semua tuh mama yang urus. Inggit tuh tahu pisah. Jadi mama yang atur sampai sana kayak harus pakaiannya bagaimana, mama yang Inggit ingatnya pakai pakaian yang sopan, yang tampil yang bagus, rambut bikin bye-bye, selalu kasih ingat begitu. Ingat pemanasan dulu sebelum nyanyi. Pak mama contohnya cuman
kayak betul-betul mau Inggit tuh yang terbaik gitu. Jadi kasih ingat dalam segala hal, dan mama tuh orangnya sangat teliti. Jadi dalam segala hal tuh teliti dalam segala hal, mulai dari pakaian, dari cara bernyanyi, dari penampilan. Mama antar juga ke sana? Pasal ya, jadi Inggit pergi sendiri. Pergi sendiri. Cuman selalu WhatsApp, selalu jalan lancar, harus kayak Inggit super mana, mulai kok Inggit begini kok. Jadi benar-benar mama tuh orangnya controller dan disiplin. Gitu. Jadi Inggit merasa kayak soalnya mungkin lupa sesuatu, karena mama pas kasih ingat terus, harus gini. Dan itu berperan penting banget karena Rising Star kan bukan Inggit sendiri yang ikut kemarin tuh ada berapa banyak? Sekitar 2.000-an? Ribuan. 5.000-an ada. Jakarta saja 7.000. 7.000. Yang lolos tidak banyak. Kupang waktu itu yang lolos cuma 3. 3. Lolos dari Kupang ke Jakarta. Sampai di Jakarta yang lolos di juri utama cuma 2, Inggit sama R&D. R&D itu yang duet, cowok sama cowok duet pakai gitar. Jadi Inggit masuk lewat Kupang? Inggit masuk lewat Kupang. Oh, kalau saya masuk langsung finalis Inggit. Oh iya, berarti lebih hebat berarti ya, Pak Novel luar biasa. Inggit, pesimis gak ketika waktu ke sana? Tentu saja itu ada pikiran seperti itu tuh tentu saja, karena mungkin Inggit sering bernyanyi di Kupang, tapi kita di Jakarta ini satu Indonesia ikut. Kita bertemu dengan orang dengan karakter suara yang rock, karakter suara yang pop, karakter suara dangdut dengan keahliannya dia masing-masing. Jadi benar-benar aduh ini bagus nih, ini bagus nih. Belum dengan ada orang tuh yang kalau orang Batak ya, kalau orang Medan tuh dia percaya diri sekali gitu. Jadi suaranya sudah bagus dan dia percaya dirinya luar biasa. Itu benar-benar pukul daun banyak orang. Salah satunya Inggit benar-benar kayak ini jago, ini hebat gitu. Tapi balik lagi kayak beta datang ke sini, beta juga punya karakternya beta sendiri gitu. Oke lah, busung bagus. Beta juga, soalnya mungkin beta semua jadi jelek, beta akan berusaha menampilkan yang terbaik, dan beta juga pasti bagus. Ya, dan masuk sampai kemarin Rising Star sampai final duel. Itu sekitar 25 besar. 25 besar. Oke. Inggit, pelajaran apa yang Inggit dapat selama mengikuti Rising Star yang bisa dibagikan kepada Tribuners? Oke, jadi banyak sekali pelajaran. Karena kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai suku, berbagai budaya, pastinya banyak pelajaran yang didapat. Dan juga sudah pernah tampil di depan penyanyi profesional Indonesia bahkan internasional. Ada Judika, Rosa, Ariel, Yofi Widianto, komposer luar biasa Indonesia. Jadi dapat banyak pelajaran. Yang paling pertama, jangan pernah merasa diri puas dan merasa diri hebat. Karena percaya, saat kita merasa bagus, saat kita pergi ke dunia luar, ada yang lebih bagus, ada yang lebih luar biasa. Mungkin merasa bebek suara saya yang paling berkarakter. Aduh please, satu di luar ada yang lebih berkarakter, ada yang lebih, kalau musuh merasa bebek suara ini tinggi, pas keluar ada orang yang suaranya lebih tinggi gitu. Jadi jangan pernah merasa puas, jangan merasa diri hebat, harus tetap rendah hati dan harus terus latihan. Karena orang yang sudah hebat pun sekelas Agnes Mo saja masih latihan. Jadi mungkin kita harus terus berlatih, harus terus mengasah, karena semakin hari kan semakin banyak lagu baru, semakin banyak keluar musisi-musisi baru, dan kita harus terus update dengan musik-musik yang baru itu. Karena kalau tidak, kita pasti akan ketinggalan, dan itu sayang sekali karena ada banyak penyanyi-penyanyi lain yang pasti update terus. Jadi kalau memang mau bertahan di dunia itu harus terus update, terus latihan, terus lihat informasi-informasi terbaru. Gitu. Jadi banyak pelajaran luar biasa yang didapat saat tampil di Rising Star kemarin. Kembali ke Mama. Menurut Inggit, apa yang sudah Inggit buat ke Mama selama ini? Aduh, kalau yang sudah Inggit buat, apa ya, mungkin kayak tetap fokus nyanyi. Inggit merasa kayak ya belum ada apa-apanya sih untuk yang Inggit bisa buat ke Mama, ya belum ada apa-apanya. Cuman Inggit berusaha untuk selalu dengar maunya Mama, gitu. Dan balik lagi kan tidak ada orang tua yang mau anaknya jadi buruk. Jadi pasti apapun yang Mama mau itu yang terbaik untuk Inggit. Jadi kayak Mama mau itu Inggit harus tetap nyanyi, harus kuliah, tapi Mama mau tetap karir itu harus tetap jalan. Mungkin pacaran, Mama sudah pernah lawan itu untuk pacaran gitu, tapi Mama mau boleh pacaran, tapi ingat kalau karir gitu. Kalau pas ada jadwal nyanyi, terus ada duduk dengan pacar, pas pacar pulang suka beta mau nyanyi gitu. Jadi benar-benar kayak Mama tuh maunya Inggit tuh, Mama tuh maunya Inggit harus tetap nyanyi, dan itu salah satu hal yang masih Inggit dengar dan masih Inggit jalankan sampai sekarang. Kalau
seandainya Inggit sudah punya sesuatu yang lebih banyak, apa yang akan Inggit buat Mama? Apa ya? Yang pastinya yang paling pertama ya doa lah. Maksudnya yang paling pertama tuh harus tetap mendoakan orang tua untuk umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkah. Selalu berdoa untuk orang tua, doa itu pasti. Terus mungkin kayak yang simpel lah, mungkin kayak ini baru pulang nyanyi terus kayak bilang Inggit traktir makan, nah gitu ya. Oke, langsung jalan makan. Tahu dong makanan favoritnya Mama apa? Sudah ada. Jadi Mama tuh ya sudah apa saya sudah makan, yang penting tidak yang terlalu apa ya. Mama tuh orangnya pola hidupnya sehat. Jadi kalau yang terlalu micin itu Mama sudah makan. Soda Mama sudah minum. Miras Mama sudah minum. Ini juga sudah miras sih. Jadi Mama tuh lebih kayak mungkin kayak pizza atau yang bakmi gitu-gitu, yang makanan-makanan yang masih wajar-wajar lah. Makanan tidak ada favorit ya Mama ya? Tidak ada. Tapi lagu pasti ada favorit dong Mama pulang. Ada lagu apa Mama pulang? Mama sangat suka Glenn Fredly. Glenn Fredly yang mana lagunya tuh? Banyak sih, cuman mungkin kalau Mama itu Glenn Fredly yang sekali ini saja. Nanti Inggit mainkan ya? Boleh. Boleh ya? Boleh, Dimainkan boleh. ya Inggit ya? Iya. Ini salah satu lagu favorit Mama, yaitu dari almarhum Glenn Fredly, sekali ini saja. Tuhan bilang masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Halo Tribuners, masih ingat saya nggak? Ayo, siapa yang masih ingat? Halo Tribuners, masih ingat saya nggak? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Pengen tahu nggak perjalanan karir saya, tantangan apa saja, makanan kesukaan saya, atau mungkin pacar saya? Nah, saya akan ungkap semuanya dalam acara Omong Santai di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Thank you. Mama Inggit, selamat siang. Selamat siang. Mamanya cantik, anaknya cantik. Memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mama Inggit, punya anak secantik ini, apa rahasianya? Dulu waktu hamil itu, ngidamnya apa sih sampai keluarnya cantik ini? Kalau ngidam saya nggak ngidam apa-apa, Ya. cuman ya puji Tuhan karena dikasih anak yang ini dari Tuhan. Amin. Mama Inggit, putra putrinya berapa orang? 6 orang. 6 orang. Inggit yang keberapa? Inggit yang nomor 2. Nomor 2. Dari 6 orang itu ada memang yang berapa orang yang punya bakat yang sama nyanyi? Kalau untuk nyanyi semua bisa nyanyi. Semua bisa nyanyi? Iya, semua bisa nyanyi, tapi lebih ke Inggit. Oh, lebih ke Inggit. Iya, karena Inggit tuh dia pemberani, dia bisa tampil di depan umum. Kalau saudara-saudaranya yang lain, mereka belum terlalu bisa. Ada malu-malu. Masih malu-malu. Iya. Iya, baik. Mama Inggit, harapannya apa Mama Inggit untuk karir Inggit ke depannya? Harapan saya untuk Inggit, Ya. yang pertama, Inggit harus tetap rendah hati dan andalkan Tuhan. Itu yang terutama. Yang berikut, saya ingin Inggit bisa terus bernyanyi, dan jika Tuhan berkenan, mungkin Inggit
bisa lanjut ke ajang-ajang nasional, membawa nama NTT khususnya Kota Kupang. Itu harapan saya. Sekarang Inggit sudah 21 tahun ya. Tadi Inggit ngomongin pacar, Mama. Aduh, pacar. Mama, mantu idealnya seperti apa buat Inggit? Tribuners dengerin nih, mantu ideal dari mamanya Inggit. Untuk sementara ini saya belum berpikir tentang mantu. Tapi ya kalau ditanya mantu ideal seperti apa, yang pertama tentunya harus iman. Dalam hal ini saya Kristen Protestan. Terus yang kedua, dia harus sayang Inggit. Itu Sayang Inggit. iya. Dia harus betul-betul sayang Inggit. Yang ketiga, dia harus punya pekerjaan. Ya, pekerjaan apa saja ya? Iya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Itu Tribuners catat baik-baik. Ada yang memang memenuhi langsung ke Mama Inggit. Mama Inggit, mungkin ada pesan untuk orang tua yang memiliki anak yang mempunyai bakat atau talenta di bidang apa saja, mungkin ada pesannya dan tipsnya, Mama. Oh iya, pesan saya yang pertama, kita tetap dukung anak kita. Misalnya anak kita tuh punya bakat di bidang renang, ya kita harus dukung dia. Kan itu bagian dari olahraga yang baik tuh, renang. Jadi kita harus dukung dia. Terus misalnya anak bakatnya di bidang musik, ya kita bisa bantu carikan sekolah musik yang bagus untuk anak. Tempat kursus juga itu penting. Terus misalnya anak juga bakatnya di bidang model, ya kita bisa cari lomba-lomba fashion show untuk anak ikut serta dalam fashion show itu. Jadi orang tua harus selalu mendukung. Iya, selalu itu bakat. Orang tua tuh harus selalu mendukung, mendoakan anaknya. Iya. Baik, terima kasih ya Mama Inggit. Inggit, bicara soal pacar nih, Tribuners kita pasti ingin tahu status Inggit saat ini. Tapi tunggu dulu. Halo Tribuners, masih ingat saya nggak? Ayo, siapa yang masih ingat? Halo Tribuners, masih ingat saya nggak? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Pengen tahu nggak perjalanan karir saya, tantangan apa saja, makanan kesukaan saya, atau mungkin pacar saya? Nah, saya akan ungkap semuanya dalam acara Omong Santai di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Thank you. Tribuners kita yang jutaan, ribuan mungkin di sana, pingin tahu statusnya Inggit. Apa nih? Lajang, sudah punya pacar, baru mau diputusin, atau sudah putus? Ya. Status saat ini ya yang jelas belum menikah. Ya. Inggit pasti belum menikah, tapi Inggit sudah punya pacar. Sudah punya pacar. Sejauh mana pacar mendukung karirnya Inggit? Aduh, jadi Inggit pacaran sudah 2 tahun, dan karena memang dari dulu Inggit tuh kurang suka pacaran dengan anak yang seumuran Inggit. Gitu, jadi pacar Inggit yang sekarang itu beda usia kita 5 tahun. Jadi dia sudah lebih dewasa, dia juga sudah bekerja, dan untuk mendukung karir Inggit itu pastinya dia sangat mendukung gitu, karena kadang misalnya kan kalau kayak acara nyanyi biasanya itu ada gladinya, ada technical meeting, dia yang selalu antar ke technical meeting, dan menurut Inggit itu salah satu bentuk bahwa dia mendukung karirnya Inggit gitu. Terus kalau misalnya kayak kita jalan-jalan misalnya nonton, makan, dan besok pagi tuh misalnya Inggit mau nyanyi, atau misalnya mau berangkat ke mana gitu, keluar kota untuk nyanyi, dia yang selalu kayak Inggit, ayo makan cepat mau pulang karena besok harus berangkat lagi gitu. Jadi dia kayak
kemarin Inggit Rising Star itu yang kayak kita rasa kayak aduh dia benar-benar mendukung, karena Inggit di Jakarta karantina tidak pegang handphone berbulan-bulan, tapi dia tiap hari di rumah. Inggit tanya dari mama, jadi benar kan dia tiap hari di rumah. Kayak waktu di Rising Star kan kemarin ada advance voting, jadi kayak ada sistem voting gitu lewat email, lewat apa, pokoknya rumit lah, cara kerjanya tuh rumit, dan karena dia ngerti komputer jadi dia tuh yang benar-benar kayak buat sampai ribuan email untuk bisa voting. Jadi benar-benar kayak dia tuh korban waktu. Itu berarti dia support gitu, dan nonton bareng kan ada nobar di rumahnya gitu kan, terus kayak ada sambung dari laptop ke LCD ke layar, terus dari speaker untuk audionya dia yang urus semuanya. Jadi benar-benar kayak waktu hujan, tidak peduli hujan basah, tapi dia urus dari LCD, dari laptop ke sound. Jadi benar-benar kayak maksudnya kita merasa kayak wow, dia benar-benar mendukung karirnya. Hujan, badai, panas, dingin, semuanya dilakukan. Puji Tuhan. Mama, kemana mama? Aminkan sudah? Fans pernah ada yang nembak gak? Kalau nembak sih belum, tidak ada, cuman lebih kayak bercanda. Jadi kayak komen-komen di, misalnya Inggit upload foto di Instagram, kadang tuh ada yang komen tuh sampai yang kayak berlebihan. Kayak yang kemarin ada yang komen kayak dia tag ke salah satu temannya dia, terus bilang, "Weh, lihat Beb jodoh." Kayak langsung gitu maksudnya. Nah maksudnya kalau Inggit merasa kayak ya sudah orangnya bicara, tapi kalau misalnya Beb pacar dia kan mungkin orang tersinggung gitu. Hanya kan sudah mungkin beta marah dia gitu. Jadi menyikapi fans yang fanatik seperti itu gimana? Kalau Inggit sih lebih kayak anggapnya itu bercanda, itu main gila. Dan karena untungnya pacar Inggit usianya sudah 5 tahun lebih tua, jadi mungkin dia cara menyikapinya sudah lebih dewasa. Jadi dia menganggap ya sudah, ini mungkin ini bercanda, ini tidak serius gitu. Untuk pemerintah pesannya apa nih Inggit dalam hal untuk mengakomodir bakat-bakat dari anak-anak? Jadi kalau dulu menurut Inggit musisi untuk di Kota Kupang itu kita masih kurang diapresiasi, karena jujur untuk anak-anak Kupang tuh suaranya tuh luar biasa. Karena menurut Inggit orang Timur tuh gift dari Tuhan dapat suara yang bagus. Untuk Indonesia bagian Timur kita tuh dapat gift dari Tuhan, cuman mungkin pemerintah kurang memperhatikan dalam daya, dana dan lain-lain, karena kan justru itu tuh penting sekali untuk kita bisa mengembangkan bakat. Kurang panggung. Nah kan sebenarnya kalau panggung itu kan acaranya dari pemerintah gitu, mungkin pemerintah buat acara apa, lomba apa gitu. Jadi cuman semakin kesini ini melihat bahwa pemerintah sudah sangat berperan penting luar biasa dalam dunia entertain. Dan juga kita berterima kasih juga lewat Mario Clau, lewat Anis Kamale, Mario Jola, ada Rambu Piras, ada Kinda Epani yang sudah sampai ke ajang nasional. Jadi lewat mereka akhirnya mereka membuka pintu untuk anak-anak Kota Kupang lainnya untuk ikut lomba gitu. Karena kan dulu tidak ada perlombaan nasional yang dibuat di Kupang, itu tidak ada audisi Kupang gitu. Tapi semenjak Mario ikut, semenjak Anis ikut, akhirnya dari Jakarta mulai lihat, oh Kupang nih punya banyak talenta, punya banyak talent yang luar biasa. Akhirnya mereka bukalah audisi di Kupang gitu. Jadi dan itu tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Jadi menurut Inggit sekarang ini pemerintah sudah sangat luar biasa, sudah banyak acara-acara juga, dan setiap kali acara tuh pasti ada penampilan tarian, gong dan sebagainya. Menurut Inggit itu sudah salah satu cara yang baik untuk mengembangkan bakat. Inggit punya lagu apa nih yang belum dinyanyiin? Inggit lagu Can't Help Falling in Love. Oke, saya kasih tantangan Inggit bisa menyanyi dengan salah satu karyawan Pos Kupang. Tentu saja bisa. Kita panggil Kak Marli ya. Oke, Kak Marli. Voices
siapa yang masih ingat? Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Pengen tahu nggak perjalanan karir saya, tantangan apa saja, makanan kesukaan saya, atau mungkin pacar saya? Nah, saya akan ungkap semuanya dalam acara Omong Santai di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Thank you. Ingin pesannya apa nih buat generasi-generasi muda di NTT maupun di seluruh Indonesia terkait pengembangan bakat ini? Oke. Jadi pesan Inggit untuk semua generasi muda NTT khususnya Kota Kupang, buat semua teman-teman yang punya bakat dalam hal apapun, dalam tarik suara, dancer, musik, menari tarian daerah, tarian modern. Pokoknya kalau teman-teman punya bakat, yang paling pertama please dikembangkan gitu, karena ada banyak orang-orang lain yang mungkin pengen tampil di depan panggung tapi tidak punya talenta itu gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya harus selalu dikembangkan, dilatih, tekun latihan, karena apa yang kita punya itu belum tentu orang lain punya gitu, dan kita tidak pernah tahu ke depannya kita ini seperti apa. Jadi memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan bakat yang ada, dikembangkan. Yang berikut harus selalu menjaga attitude kita, etika kita harus selalu baik, karena berhubungan dengan banyak orang, namanya dalam pekerjaan entertainment itu berhubungan dengan banyak orang gitu. Saat mungkin kita suaranya bagus sekali, penampilannya bagus secara performance, good looking dan sebagainya, tapi kalau bad attitude, percaya kita tidak akan dipakai lagi, karena orang merasa kayak please, penyanyi bukan hanya lo, masih banyak penyanyi lain yang punya sikap yang baik. Jadi sebisa mungkin menjaga attitude, menjaga sikap. Yang berikut tekun latihan, karena meskipun sudah bagus, kita tidak tekun. Ada orang yang mungkin biasa-biasa saja, tapi karena dia tekun latihan, akhirnya mungkin 5 tahun ke depan dia tidak pernah tahu dia sudah jadi seperti apa, karena dia tekun gitu. Jadi yang paling pertama kembangkan bakat, jangan dipendam. Yang kedua jaga attitude, jaga sikap yang baik. Yang ketiga selalu tekun latihan. Dan yang paling penting juga doa, karena kita harus percaya bahwa semua talenta kita ini kita dapat dari Tuhan gitu. Jadi doa, mengucap syukur untuk talenta yang kita punya. Di dalam doa itu termasuk doa untuk orang tua, doa untuk keluarga, karena tanpa mereka ya kita juga tidak mungkin ada gitu. Jadi harus selalu bersyukur, harus selalu berdoa untuk orang tua, berdoa untuk karir kita ke depannya bagaimana gitu. Jadi itu hal-hal yang sangat penting yang harus selalu kita tanamkan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, khususnya untuk mau mengembangkan suatu talenta yang kita punya. Demikian Tribuners perbincangan kita dengan Inggit Wakano di Pos Kupang Rumah Musik NTT. Ingat Tribuners, pesan dari Inggit Wakano, temukan talentamu, kembangkan talentamu untuk kepentingan dan manfaat bagi banyak orang. Jangan ada keraguan-keraguan ketika kita mengembangkan talenta dan potensi yang ada dalam diri kita. Lihat saja kupu-kupu, seandainya dia ragu-ragu, maka dia hanya akan hidup dan mati sebagai seekor ulat yang hanya bisa berjalan merayap, tak bisa terbang. Baik Tribuners, sampai jumpa dalam acara Pos Kupang Rumah Musik NTT. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Di pantai
Halo Tribuners, masih ingat saya nggak? Ayo, siapa yang masih ingat? Halo Tribuners, masih ingat saya nggak? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Saya Inggit Wakano, finalis Rising Star Indonesia tahun 2018. Pengen tahu nggak perjalanan karir saya, tantangan apa saja, makanan kesukaan saya, atau mungkin pacar saya? Nah, saya akan ungkap semuanya dalam acara Omong Santai di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Di Rumah Musik Pos Tupang tanggal 25 Juni tahun 2020. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya. Thank you.